Annyeong 99ers, balik lagi seperti biasa di Gangnam Iyagi barengan sama Mai yang Dira. Gimana? Aman? Aman apanya Mai? Aman, maksudnya dunia perkipopannya kamu ya. So far so good ya 99ers. Tapi sebenarnya Mai yang jadi keinget satu hal kalau lagi aman-aman aja kayak gini. Ini emang sih lagi aman tapi nyari masalah. Enggak. Justru Mai yang pengen ngebahas mungkin ada satu hal di dunia perkipopan yang mungkin beberapa kali jadi pertanyaan kamu. Kenapa sih dunia K-pop sama negara Cina itu agak sedikit musuhan? Nah, apalagi mungkin buat kamu para EXO-L ya gitu. Karena kan kita punya beberapa member yang asli dari China dan sempat bermasalah beberapa waktu yang lalu. Terus sebenarnya akar masalahnya dari mana kan antara si dunia K-pop dan juga negara China itu. Nah, itu yang bakalan Mayang bahas di Gangnam Iyagi hari ini. Stay tuned at 100 FM Play 99ers. Oke, jadi ini dimulai ya. Awal mulanya kita ngebahas tentang industri K-pop modern dulu 99ers. Dan ini dikutip dari kompas.com. Kalau misalnya industri K-pop modern itu awal mulanya ada di tahun 1992. Jujur, Mayang pun belum lahir ya, say. Dan ini tuh diawalin lewat debutnya So Taiji and Boys. Jadi salah satu penyanyi atau idol yang pertama kali masuk era modern itu adalah beliau. Dan ini mungkin patut digarisbawahi ya, kalau misalnya yang main bahas sekarang adalah era K-pop modern, bukan tentang musik K-pop, bukan musik K-pop, maksudnya musik atau lagu Korea gitu, ataupun mungkin genre musik kayak Changga di Korea ataupun trot di Korea, karena kan itu sebenarnya emang genrenya udah lama sebelumnya. Tapi untuk budaya dan juga industri K-pop modern ya diawali di tahun 1992 dan dilanjut nih di tahun 1996 muncul lah, ini dia ada Lee Suman, seseorang yang menurut Mayang kreatif pakai banget ya, yang akhirnya mendirikan SM Entertainment dan akhirnya membuka jalan bagi banyak grup K-pop terkenal yang mungkin sekarang namanya sering banget kamu dengar di mana-mana. Dan dikutip dari tempo.com nih 99ers, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa K-pop ini bisa sampai mendunia, sampai mungkin sekarang ya gitu, dari mulai kualitas kontennya, terus juga inovasi digital sampai fandom yang super duper kuat gitu, termasuk mungkin genrenya mereka yang emang berwarna dan juga bervariasi ya. Itu jadi salah satu identitasnya mereka, dan mungkin setiap tahun ke tahun itu ada improvement. Misalnya kayak di awal tahun 2015 gitu, ngetrennya apa yang mereka lebih ke arah sana. Terus maju lagi sekarang ke awal tahun 2020 atau sekarang mungkin di tahun 2025 ngetrennya apa yang mereka selalu step forward gitu loh ke depan dan mencari inovasi-inovasi baru yang menarik begitu. Nah, sementara ternyata nggak selalu mulus ya gitu. Apalagi mungkin dunia industri K-pop ini ya emang sih gampang gitu diterima di kalangan manapun, termasuk di industri musik Indonesia ya kan, kalau kita yang emang domisilinya di Indonesia. Tapi ternyata ada mulu huru haranya ini nih yang makanya mungkin menarik untuk dibahas hari ini, karena beberapa waktu yang lalu gitu ada berita kalau misalnya negara Cina ini gitu kan sempat berselisih paham ya gitu dengan Korea Selatan, terutama sampai ngeblok kalau misalnya si industri K-pop ini nggak boleh masuk. Tapi ternyata baru-baru ini nih ada desas-desus kalau misalnya di negara Cina sudah diperbolehkan untuk mengadakan konser, dan juga mungkin ada beberapa activity dari industri K-pop bisa masuk lagi ke negara Cina. Nah, jadi sebenarnya untuk awal mula permasalahan ya antara si K-pop
industri dan juga negara Cina ini adalah diawali dengan masalah geopolitik antar negara keduanya, mau Korea Selatan dan juga negara China, karena ini tuh jadi masalah utama ya, dan juga ternyata ngaruh ke industri hiburannya. Awalnya di tahun 2016 Korea itu kan emang menjalin relasi lah ya gitu singkatnya dengan Amerika Serikat, dan Korea Selatan ini dikasihlah sebuah sistem pertahanan rudal yang disebut dengan THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense, di mana ya Cina itu menganggap kalau misalnya itu adalah sebuah ancaman yang besar, apalagi mungkin sebelum ada kerjasama dengan Amerika Serikat kan ya kondisinya baik-baik aja nih antara Korea sama Cina. Nih Korea sekarang dikasih sesuatu nih aset sama Amerika Serikat. Nah Cina tuh ngerasa kayak, duh nih bisa kali gitu si Korea ini nyerang sesekali mungkin gitu, atau ketika beberapa waktu kemudian nanti bisa nyerang ke Cina gitu. Jadi ada pikiran ke situlah awalnya, jadi kayak merasa terancam gitu. Nah dari sanalah ternyata akar permasalahannya sampai akhirnya semua bentuk kebudayaan Korea itu dilarang di Cina gitu. Banyak agensi dan juga artis-artis nih yang udah berjuang untuk bertahan hidup, terus juga mungkin industri hiburan China yang awalnya rame gitu kan dengan kehadiran industri K-pop di sana jadi turun drastis, termasuk yang bisa dibilang sepi juga gitu, karena kan emang di Cina sendiri pasarnya kan gede banget. Nah kalau misalnya emang pasar di Cina ini hilang gitu ya berarti banyak banget kan yang terdampak, bukan cuma artisnya ya, mungkin berpengaruh juga ke si penghasilannya itu sendiri. Jadi kalau misalnya emang fans di Cina juga ngerasa sedih gitu kan, karena mereka dibatasi akses ke K-pop industrinya, begitupun Korea Selatan yang akhirnya kekurangan pasar atau kehilangan pasar setelah di-banned sama Cina. Tapi baru di tahun 2025 ini akhirnya mulai mencair nih ketegangan antara hubungan Korea Selatan dan juga China ini, karena berawal di bulan Februari kemarin dari girl group Twice dan juga IVE ini ngadain fansign di Shanghai, China. Nah ini kan sebenarnya merupakan gebrakan juga ya, walaupun sebenarnya Mayang juga melihat kalau ya agensi juga hati-hati, nggak serta-merta toh langsung konser yang super duper besar gitu, atau misalnya langsung world tour yang berhari-hari gitu, tapi kita coba mungkin pelan-pelan fansign dulu, atau misalnya kayak ada high buy dengan beberapa fans, atau mungkin konsepnya dibikin eksklusif dulu, hanya beberapa orang yang terpilih yang bisa ikut fansign itu, jadi nggak yang langsung membludak atau melibatkan banyak orang mungkin ya. Dan dari situ juga mungkin sambil tes pasar lagi gitu, ini Cina udah mulai agak renggang gitu untuk kayak keterikatan ataupun nge-banned si K-popnya nggak separah kayak sebelumnya gitu, sudah mengizinkan lah gitu untuk masuk. Jadi kita tes pasar lagi, kira-kira antusiasme dari K-popers yang di Cina itu mungkin masih bertahan seperti sebelumnya atau justru menurun atau lebih meningkat. Nah itu dia gitu. Jadi sebenarnya ini langkah yang luar biasa gitu. Apalagi mungkin kalau misalnya kamu mendengar konser IPIX atau apa ya tulisannya EPEX ya kan, IPIX itu yang rencananya bakalan diselenggarain di tanggal 31 Mei, itu juga katanya menurut kapanlagi.com ya itu jadi awal pemerintah Cina gitu yang emang udah baikan sama Korea untuk menjalin kerjasama lagi gitu. Jadi kayak mungkin kemarin kan terjadi ketegangan dan juga ya ada gap lah ya gitu antara pemerintah China dan juga Korea Selatan. Nah lewat konser ini yang bakalan diadain di tanggal 31 Mei nanti ya bakalan bilang kalau misalnya ya sekarang udah seperti biasa lagi, tapi mungkin movementnya agak perlahan ya gitu, industri K-popnya sedikit demi sedikit akan mulai diterima lagi di negara Cina begitu. Jadi sebenarnya
pasti banyak yang berpikir juga kenapa sih gitu emang pasar China ini begitu pengaruhnya gitu sama industri K-pop ya. Kalau misalnya ditanya berpengaruh apa enggak, of course berpengaruh lah gitu karena fansnya China kan negaranya besar, terus di sana juga fans dari industri K-pop ataupun K-popers di China juga besar. Mungkin Mayang bisa bilang ya fans di China tuh 11-12 lah sama fans di Indonesia karena mungkin besar negara kita lumayan mirip, terus juga jumlah penduduk juga lumayan sama gitu dan ya otomatis kita pun yang menggilai K-pop gitu ya akan sama juga jumlahnya. Jadi kalau misalnya memang kayak kemarin gitu ya China memutus hubungan dengan industri K-pop ya kehilangan pendapatannya untuk K-pop ini amat sangat besar karena dikutip dari chosen.com nih 99ers penjualan album K-pop menurun sekitar 0,55% dari tahun 2023 ke 2024 dan ini datanya juga dari angka ekspor global Korea dan kalau misalnya kamu berpikir lah itu kan gak nyampe 1% gitu cuman 0,55% tapi kalau misalnya dirupiahkan gitu ataupun dinominalkan gitu ya itu sebenarnya banyak loh karena di tahun 2023 itu ada di angka 423,8 miliar won pendapatannya dan ketika di tahun 2024 menurun nih jadi 421,5 miliar won ya hampir turunnya 2 miliar won. Kalau misalnya dirupiahkan lah itu hitung nolnya banyak banget jadi kebayangkan kerugiannya gak serta-merta cuman berapa ya kayak 1, 2, 3 won doang enggak tapi emang sebanyak itu dan apalagi nih ya penjualan album sebuah idol K-pop ya ini juga dikutip dari kapanlagi.com itu nyumbangin 50% cuan buat agensi. Jadi kalau misalnya istilah ada fans kan pasti ya tiap ada idolnya comeback atau ngerilis EP atau misalnya full album itu kayaknya rasanya nggak afdol ya kalau nggak beli albumnya gitu fisik albumnya yang original entah itu photobooknya, merchandise-nya dan lain sebagainya. Jadi ketika kemarin akses fansnya K-pop di China di ban ya berarti pendapatan untuk pembelian album fisik dan juga merchandise juga kepotong sampai mungkin ya hampir 50% untuk ke agensinya gitu. Jadi kan kayak secara fans juga sedih gitu nggak bisa dapat merchant ataupun album fisik yang original dan secara idol dan juga agensi ya juga sedih gitu karena pendapatan mereka jadi berkurang gitu. Tapi di awal tahun 2024 kemarin sebenarnya dikutip dari laman kapanlagi.com juga fans K-pop di Cina itu entah gimana caranya masih ada yang bisa mendapatkan merchandise dan juga album fisik dari idol-idol K-pop nih mungkin apa ya kayak entahlah mereka just tip gitu ya ataupun misalnya mereka kerjasama dengan beberapa temennya yang ada di Korea dan mengirimkannya dalam bentuk yang lain aku nggak tahu sih sebenarnya tapi ya masih ada akses dan ternyata ya akses itu juga pada akhirnya dibuka sepenuhnya gitu oleh pemerintah Cina alias tidak dibatasi sama sekali dan kalau misalnya kemarin gitu kan itu dalam kondisi di-banned apalagi sekarang kalau di tahun 2025 nanti setelah konser yang tanggal 31 Mei itu benar-benar full akan dibuka gitu aksesnya antara China dan juga Korea Selatan. Wow, itu pendapatannya kayaknya bisa balik lagi ke semula sih 99ers karena kata CNBC.com juga kalau misalnya pasar China dibuka lagi nih untuk K-pop katanya itu bisa nutup cuan 25% dari pendapatan tahun 2025. Wow, lumayan ya cuannya ya, boleh tuh. Tapi kalau misalnya dari Mayang sendiri
Seneng boleh, tapi jangan terlalu bahagia kali ya. Kita masih harus memikirkan hal-hal di lain sisi gitu. Karena industri musik Cina juga kan emang lagi berkembang bagus gitu. Terus juga banyak menerbitkan idol-idol asli dari China. Terus mungkin dari agensi-agensi Cina juga kan sekarang lagi berkembang. Mereka banyak berproses juga. Salah satunya mungkin ada salah satu penyanyi asal Indonesia ya, Kak Indah Kus juga kemarin sempat ikut survival show di China, terus jadi idol di sana, debut di sana juga. Berarti kan sebuah perkembangan yang luar biasa ya dari industri industri hiburan ataupun musik di China sana gitu. Jadi kalau misalnya memang China mau open pasar ke K-pop, industri K-pop ya sebenarnya itu juga nggak ada salahnya. It's a good things ya gitu. Apalagi mungkin buat kamu yang udah ngikutin kedua-duanya, ya Cina juga ngikutin industrinya seperti apa, K-pop juga ngikutin, itu bagus banget gitu. Cuman ya ternyata China juga berkembang pesat banget 99ers. Mungkin pada awalnya mereka hanya jalan di tempat mungkin ya secara industri, tapi sekarang sudah bisa step forward, terus sudah punya langkah-langkah yang lebih baik, bahkan mungkin mengcopy sedikit ya, kita ATM, amati, tiru dan juga modifikasi dari industri K-pop ke industri China itu akan seperti apa ya. Lihat aja secara barang elektronik aja China kan bisa ya untuk ATM gitu hal tersebut, apalagi mungkin industri musik ataupun hiburannya. Sebenarnya ya kalau misalnya dari POV Mayang sendiri 99ers, ini pasar Cina juga sebenarnya bagus banget dan bisa manjang, bisa long last kalau memang konsisten, terus juga dari agensinya mau bisa mengajak idol-idolnya atau men-treat idolnya dengan baik, terus juga belajar beberapa inovasi-inovasi yang baru supaya dilirik lebih banyak mata, ya bakalan sama nanti skalanya kayak industri K-pop gitu. Tapi bukan berarti jadi saling gontok-gontokan ya, atau saling bermusuhan atau saling bersaing, gak juga, karena balik lagi pasarnya mereka punya taste-nya mungkin China seperti apa, K-pop seperti apa. Jadi ya itu sebenarnya bisa berjalan beriringan gitu. Udah tinggal nanti mungkin memaintain aja gitu dengan para fansnya gitu. Entah misalnya fans K-pop yang ada di China dengan idol K-pop yang di Korea Selatan, atau sebaliknya gitu. Fans C-pop ya. Salah satu mungkin industri hiburan di China gitu yang ada di Korea Selatan dengan para artisnya yang ada di China gitu. Jadi kayak bersilang gitu. Mungkin itu bisa ya untuk hubungan panjangnya. Tapi untuk saat ini kita doakan aja ya, semoga gitu ya tidak ada di banned lagi nih hubungan antara negara China dan juga industri K-pop ya. Karena jujur Mayang juga punya idola ya yang asalnya dari China. Kemarin sempat agak susah ya hidupnya dengan yang ada di Korea Selatan, jadi sempat ketunda beberapa project, tapi mudah-mudahan ya dengan adanya rencana ini di tahun 2025 bisa kembali normal, bisa comeback juga, terus dimudahkan juga untuk kerjasama dan lainnya, amin. Tapi kalau misalnya kamu nanti Niners, ini kan udah ya kayaknya udah mulai agak kelihatan clear gitu hubungan antara China dan juga K-pop. Nah kalau misalnya kamu punya hal-hal yang lebih menarik gitu, atau kamu mendengar spill deti masalah-masalah huru hara di luar sana gitu yang pengen Mayang bahas di Gangnam Iyagi, boleh kali kasih tahu Mayang di kolom komentar ya, biar nanti Mayang bahas di Gangnam Iyagi selanjutnya. So sampai ketemu di episode selanjutnya. Annyeong.